Bismillah, kita lanjut karena tadi sempat mati listrik ya. Jadi kita sekarang lanjut. Nah, di sini di buttonnya itu kita menampilkan ya teks, di mana nanti teksnya itu akan ada kondisi di sana. Jadi layar yang 1 2 itu sama-sama next ya kan, tapi layar terakhir itu teksnya beda sendiri, yaitu get started gitu kan. Di sana tadi udah kita analisa juga kenapa layar 1 ke layar 2 itu buttonnya next ya, karena udah tahu tuh kalau misalkan masih ada layar selanjutnya gitu kan. Begitu pula dari layar kedua ke layar 3 itu buttonnya tulisannya next juga ya, karena udah tahu juga kalau masih ada layar selanjutnya. Beda halnya dengan layar yang terakhir teman-teman, itu tulisannya beda sendiri, yaitu get started, karena di indeks kita itu adalah indeks terakhir, di mana indeks terakhir itu udah nggak ada lanjutannya gitu kan. Nah, jadi nanti get started ini kita kasih logika, kalau ketika diklik dia langsung pergi ke halaman selanjutnya, bukan onboarding lagi tapi udah beda kelas gitu ya. Nah, sip, ini akan jadi dasar kita untuk melakukan kondisi ya. Di sini kita masukin teks dulu nih ya. Teks, widget teks kita ambil di sini, kemudian Mistia bikin perkondisian teman-teman. Nanti kita pelajari bareng-bareng, kita panggil dulu current page untuk ngambil nih indexing yang sedang aktif ya. Onboarding data ya kan, -1, dot length dulu, dot length, nah -1, kemudian ternary operator, ini kan berarti kondisinya teman-teman. Sintaks dari ternary operator apa aja? Pertama sintaks, terus ada yang namanya question mark ya kan, tanda tanya tuh operator. Kalau misalkan kondisi setelah question mark itu berarti nilainya apa? True. Nah, nilai true di sini kita tambahkan sebuah string get started. Nah, kemudian ini nilai true-nya sudah ada. Kemudian ada lagi yang namanya operator kolon kayak gini untuk memberitahukan bahwa codingan yang ada setelah titik 2 ini artinya nilainya apa? False ya. Kalau false dia adalah next. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak ini maksudnya apa nih? Silakan dipikir. Mistia minta kalian mikir ya. Silakan. Kenapa bisa begitu? Tapi dari situ udah ketahuan tuh, oh ada get started, ada next. Berarti itu mungkin yang ngehandle teks yang ada di button nih. Tapi kenapa dia harus ngambil dari current page, terus ada perkondisian di sini equal to atau sama dengan onboarding data.length -1, itu kenapa tuh? Coba silakan dipikir, yang tahu silakan berikan opini ya, atau yang nggak tahu pun boleh. Seri nih, ya oke. Nanti pas balik siapa tahu dapat hidayah ya, terus mau jawab. Oke, Mistia di sini masih punya 839, jadi mungkin 842 deh. 42 Mistia akan minta opini dari kalian. Minimal 1 deh harus ada. Silakan analisa line ke 64. Dilihat lagi current page itu ngambil dari mana, onboarding data.length itu maksudnya apa, kenapa dia kurang 1 gitu. Kemudian nilai benarnya adalah get started, nilai salahnya adalah next. Itu ada hubungan eratnya dengan teks yang ada di button kita. Silakan dipikir. Diskusi sama temennya juga boleh. Feel free. Tapi jangan sampai diskusinya dari ujung sono ke sini ya, itu mau main. Jalan-jalan. Dilihat aja Pak. Mau kasih opini? Mau? Oke, siap. Opini pertama datang dari Raisa, silakan. Kalau misalnya di page sekarang itu masih ada data dari si onboarding data itu tombolnya yang next, tapi kalau data dari si onboarding datanya itu udah habis, berarti selanjutnya udah gak ada data lagi, itu yang get started.
Oke, kita kunci. Terima kasih Raisa untuk memberikan opini ya. Oke. Kuan mau? Ya, Miss. Boleh. Jadi tadi barang aku diskusi current page kan indeks kita lagi indeks keberapa, segmen yang keberapa. Oke. Terus kita samakan nilai current page itu sama onboarding data length yang bisa yang tinggal sisa 1. Kan onboarding data kita siapin 3 boarding data modelnya. Oke. Buat ketiga screen. Jadi kalau misalnya dia tinggal 1 doang, Oke. itu baru munculin nilai get started. Tapi kalau misalnya enggak, berarti next. Oke. Terima kasih banyak ya. Kita kunci jawabannya Kuan dan Raisa tadi ya. Mantap, mantap, mantap. Kayaknya seru nih. 4-4 deh tambahin. 2 menit lagi. Siapa tahu ada yang mau ngasih opini. Ada lagi ya mau? Seri mau dapet tidak ya? Kok jibitannya nggak ada ya bidan? Jibitannya? Itu pakai ciput nggak? Oh pakai, alhamdulillah. Insyaallah, insyaallah. Oke, ada lagi? Atau mau denger? Oh boleh Yasmin, silakan. Kan di onboarding data itu ada 3, kita punya tiga stream kan. Oke. Kalau misal oleh min 1 itu, kita kayaknya screen terakhir. Oke, terus? Terus kalau misalnya itu screen terakhir, itu bisa aja. Kalau misal ini bukan screen terakhir, ini berarti next. Oke, siap. Kita koentji. Kita koentji. Ada lagi satu terakhir. Ada lagi satu. 3, 2, 1. Tato. Nasir mau? Oke, ada spidol nggak? Spidol. Ini kalau ini yang ini butuh beneran. Kalau mau ngambil di mana? Di bawah Oh, so nggak far. apa sih di bawah tanggal sini. Oh ya, udah nggak apa-apa ambil ya. Ambil. Soalnya ini bener-bener harus tahu kenapa bisa terjadi ya. Kita berarti ada how ya kan, how itu bagaimana ya nggak? How it works, dia bisa jalan teman-teman nanti ya, mungkin kita lihat aja dulu. Tapi kenapa dan bagaimana dia bisa terjadi dengan ternary operator seperti itu? Nanti penjelasan yang dijelaskan oleh Miss Tia silakan didengarkan, diserapi, dianalisa dengan baik ya. Nih ya, Miss Tia punya pertanyaan logika. Kalau kemarin teluran minyak-minyakan itu udah basi ya. Sekarang punya yang baru. Dengerin ya sambil nunggu spidol. Miss Tia pergi ke fotokopi. Fotokopi ya. Beli spidol sama pulpen. Udah? Udah dibayangin? Jalan. Sure. Thank you. We have to. Right. Try. Is this permanent or not? Good. This is blue. Good. Okay, logic challenge first. Logic, ya. I go to photocopy. How to say photocopy? Stationery. I go to photocopy.
right? And I buy marker and pen. Done? Got it? Total price of the pen and the marker is 11,000. Total harga Mistia beli pulpen dan juga spidol adalah 11.000. Oke? Selisih harga dari pulpen dan spidol adalah 10.000. Udah ya? Selisih harga, kan Mistia beli pulpen, ini ceritanya pensil yang biru. Pulpen sama spidol ya, yang biru adalah pulpen ceritanya. Mistia ke fotokopi beli pulpen dan spidol. Harganya semuanya tuh 11.000 ya. Kemudian selisih harga dari pulpen dan spidol adalah 10.000. Udah? Oke. Dengan harga spidol itu lebih mahal daripada pulpen. Kira-kira harga pulpen berapa? Nih. Pen plus marker 11.000. Udah? Selisih harga adalah 10.000. Kemudian marker is bigger, harganya lebih mahal daripada pen. Dah. Kira-kira pen price berapa? 1.000. Oke, ada jawaban lain? Jawaban pertama 1.000. Oke, 1 Kak. Ada yang lain? Oh iya. 10.000. Kalau misalkan harga pulpen 10.000, ini berapa?